Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah peraturan untuk menikahkan sesama anggota Jemaat Ahmadiyah itu salah? Tidak. Bukankah konsep pernikahan seperti ini juga ditemukan di berbagai kalangan lainnya? Sejatinya, esensi dari pernikahan ialah berkesesuaian dengan cita-cita dari undang-undang perkawinan di negara kita, yaitu agar tercipta ikatan baik lahir maupun batin di antara suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan makna perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ilmu fikih Islam, kita mengenal hukum kufu dalam pernikahan. Artinya adalah kesesuaian atau sejodoh. Dan kesesuaian ini merupakan faktor yang mendominasi yang akan menghantarkan suami istri ke dalam kehidupan pernikahan yang baik. Semakin banyak kesamaan, maka akan semakin besar menjadi bahagia. Lalu kenapa pengikut Ahmadiyah diminta untuk menikah sesama pengikut Ahmadiyah? Agar menghasilkan keharmonisasian rumah tangga dengan tujuan menghindari krisis dan polemik lahir batin. Tujuannya bukan untuk menyusahkan pengikut Ahmadiyah, akan tetapi memberikan jaminan dari konflik rumah tangga, terutama terhadap ikatan batin dalam pernikahan. Banyak sekali kejadian terkait nasib para pengikut Ahmadiyah ketika menikah dengan pasangan yang bukan dari Ahmadiyah. Yaitu di awal pernikahan, pasangan yang bukan Ahmadiyah setuju untuk menikahi calonnya dari Ahmadiyah dengan perbedaannya. Namun ketika telah menikah, sikapnya menjadi berubah karena faktor kebencian terhadap pendiri Ahmadiyah yang telah menganggap pendiri Ahmadiyah terkeluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Bahkan keluarga dari pasangan yang bukan Ahmadiyah itu mulai menghina pendiri Ahmadiyah dengan mengatakan kafir, dajjal, nabi palsu, dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai merobek buku-buku pelajaran agama yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah tanpa mau menelaah terlebih dahulu. Dan melarang pasangannya yang adalah seorang anggota Ahmadiyah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari Jemaat Ahmadiyah. Lebih jauh lagi, mulai memaksa anggota Ahmadiyah untuk keluar dari keyakinannya terhadap Ahmadiyah. Dan bagaimana nasib anak-anak mereka di kemudian hari? Yang tentunya anak-anak itu akan dijauhkan dari Ahmadiyah. Bagaimana perasaan dan kesedihan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah tersebut? Sadisnya lagi, ada sebagian kecil ulama yang memfatwakan pernikahan dengan orang Ahmadiyah adalah tidak sah dan batal akadnya. Jika masih meneruskan sebagai suami istri, maka akan dianggap sebagai perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Setiap orang tua, begitupun dari organisasi Ahmadiyah sendiri, memiliki kekhawatiran yang sangat mendalam akan hal itu terjadi. Orang tua mana yang ingin hal itu terjadi pada anak-anak mereka? Sejatinya dalam organisasi Ahmadiyah, jika ada anggota Ahmadiyah sekalipun menikah dengan yang bukan Ahmadiyah, maka pernikahannya tetap sah sebagaimana hukum syariat Islam berlaku. Tetapi tentunya organisasi Ahmadiyah memiliki aturannya sendiri yang harus ditaati oleh anggotanya. Sejak tanggal 7 Juni 1889, pendiri Ahmadiyah secara keorganisasian telah melarang
pengikut Ahmadiyah untuk menikah dengan yang bukan Ahmadiyah. Dengan penjelasan, ternyata sekarang sudah mustahil untuk terus melangsungkan perkawinan dengan pasangan dari keluarga yang berada di bawah pengaruh kiai yang bersikap tak bersahabat, berburuk sangka, memusuhi, dan membenci hingga ambang batas puncak. Hal lain jika mereka bertaubat lalu masuk ke dalam kearibaan jemaat. Aturan itu sampai hari ini belum dicabut. Maka ketaatan seorang anggota Ahmadiyah terhadap aturan organisasi adalah hal yang sangat wajib. Dan inilah yang tengah dilakukan oleh para anggota Ahmadiyah. Jadi bagi para Ahmadi yang belum menikah, mari temukan jodoh kalian dari antara para Ahmadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.